Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mita Hujana akan mereview tentang konsep dan landasan hukum gizi kerja. Landasan hukum gizi kerja menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang kondisi fisik tenaga kerja, setelah bekerja secara terus-menerus selama 4 jam harus diberikan istirahat. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 068/Men/1989 tentang izin penyimpangan waktu kerja bahwa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 9 jam per hari wajib menyediakan makan dan minum 1.400 kalori. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan Karyawan yang bekerja memiliki kewajiban memenuhi waktu kerja kurang lebih 8-10 jam per hari. Yang keempat, Depkes Republik Indonesia tahun 2000. Perusahaan harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja secara optimal, yaitu dengan cara menyediakan asupan makanan 40% dari kebutuhan energi tenaga kerjanya per hari. Selanjutnya, syarat-syarat penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja. Peraturan perundangan terkait gizi kerja dan penyelenggaraan makan bagi tenaga kerja antara lain. Yang pertama, yaitu Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan dalam tempat kerja. Yang kedua, Permenaker Nomor per.03/Men/tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Yang ketiga, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor SE.01/Men/1979 tentang pengadaan kantin dan ruang makan. Yang keempat, Surat Edaran Direktur Jenderal Binawas nomor SE.86/BW/1989 tentang perusahaan catering yang mengelola makanan bagi tenaga kerja. Selanjutnya, definisi gizi kerja. Definisi gizi kerja terbagi ada 3 komponen. Yang pertama, zat-zat gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis beban pekerjaan dengan tujuan meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, gizi baik meningkatkan kapasitas kerja dan ketahanan fisik pekerja sehingga produktivitas meningkat. Yang ketiga, gizi kerja. Nutrisi atau zat gizi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaan dan beban pekerja. Tujuannya di sini yang pertama memelihara dan menjaga kesehatan. Maksudnya pemeliharaan tubuhnya. Yang kedua, memperbaiki kerusakan sel dan jaringan. Di sini nih dia mencakup pertumbuhan tubuh. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Mengapa gizi kerja penting? 1. Kualitas fisik manusia rata-rata bekerja selama 8-10 jam per hari atau 40 jam per minggu setelah 3-4 jam bekerja. Daya kerja menurun sehingga perlu makanan tambahan. Yang kedua, pentingnya sarapan bagi pekerja untuk konsentrasi, status gizi, dan sebagainya. Yang ketiga, akibat kerja tubuh menjadi lelah sehingga perlu istirahat dan masukan energi dapat memberi kesehatan dan produktivitas kerja. Akibat kurang gizi pada pekerja. Yang pertama, kesehatan pekerja menurun. Yang kedua, mudah terserangnya penyakit. Yang ketiga, kurangnya motivasi atau semangat reaksi lambat atau apatis. Yang keempat, prestasi menurun dan produktivitas kerja berkurang. Yang kelima, peranan gizi untuk fisik, mental, dan intelektual. Perkembangan penyelenggaraan makan di lembaga dipengaruhi oleh yang pertama tuh tradisi, yang kedua sosial budaya masyarakat,
Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, kemajuan di bidang sosial ekonomi. Masalah dan penerapan gizi kerja. Kebijakan manajemen. Pengetahuan pengelola makan di perusahaan tentang gizi kerja dan higien sanitasi makanan. Selanjutnya, partisipasi tenaga kerja dan pengawasan. Kebutuhan gizi kerja dipengaruhi oleh satu, ukuran tubuh, berat badan, dan tinggi badan kebutuhan dasar. Yang kedua, usia. Yang ketiga, jenis kelamin. Yang keempat, kegiatan sehari-hari, banyaknya dan lamanya otot bekerja. Yang kelima, kondisi tubuh tertentu, hamil, menyusui, sembuh sakit, sakit kronis, dan lain-lain. Yang keenam, lingkungan kerja. Pelaksanaan pemenuhan gizi industri. Sasarannya di pabrik, perusahaan, dan perkantoran. Tujuannya, penyediaan makanan bagi tenaga kerja ini untuk mencapai tingkat kesehatan dan stamina tenaga kerja yang sebaik-baiknya agar dapat diciptakan suasana kerja yang memungkinkan tercapainya produktivitas kerja yang maksimal. Karakter pelaksanaan gizi industri. Yang pertama, standar makan yang disediakan diperhitungkan sesuai dengan beban kerja dan lama pekerjaan serta pertimbangan situasi kerja. Yang kedua, frekuensi makanan berkisar 1-6 kali, yaitu 1-3 kali makanan lengkap dan selebihnya makanan atau minuman selingan. Yang ketiga, waktu makan pada umumnya seperti makan di rumah, terutama makan siang atau makan sore. Yang keempat, pada saat pabrik tidak berproduksi, yaitu pada hari libur, maka pemberian makanan ditiadakan atau diganti bahan lain. Pelaksanaan dasar program gizi kerja. Yang pertama, diperlukan tenaga kerja khusus yang mengelola makanan serta melayani makanan di ruang makan. Yang kedua, jumlah yang harus dilayani harusnya tetap atau sedikit sekali perubahan untuk tamu terpisah. Yang ketiga, macam-macam hidangan sederhana, tidak banyak variasi dan disajikan menurut kemampuan perusahaan tanpa mengabaikan kebutuhan klien. Yang keempat, pelayan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan paling banyak dilakukan adalah menggunakan tiket makanan yang bertangga. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan jenis kegiatan. Yang pertama, ada ringan. Ringan dibagi menjadi dua, yaitu penggunaan energi 3-5 kalori per menit. Yang keduanya, melakukan pekerjaan sambil duduk. Yang kedua, sedang. Yang pertama, penggunaan energi 5-7 kalori per menit. Yang keduanya, pekerjaan rutin sambil berdiri dan kadang berjalan. Selanjutnya, berat. Berat yang pertama, penggunaan energi kurang lebih 7 kalori per menit. Yang kedua, pekerjaan rutin mengangkat dan membawa beban 25 kg. Sekian dan terima kasih review dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.